Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini kita ada gerakan Bit FI yang gejalanya ini kelistrikannya mati total ya. Jadi listrik nggak ada yang ngalir ke speedometer maupun ke fill pump ya. Yang pastinya juga penggantian ya. Tapi di sini kita nggak perlu lagi cepot tutup businya untuk mengecek businya apa ada api atau tidak ada. Yang pastinya kelistrikan mati total ya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat ya. Oke, pertama-tama yang harus kita cek yaitu sumber listriknya ya. Yaitu kita akan mengecek baterainya ya, karena baterai adalah salah satu sumber listrik yang ada di sepeda motor ya. Nah, untuk sekrinnya, jadi BitFi ini menggunakan dua buah sekrin ya. Dan ini kita cek sumber listriknya oke. Terus kita akan cek sekring utamanya yang 15 ampere. Ya, ternyata masih teraliri listrik ya. Nah, dari untuk wiring diagramnya ini semuanya dari aki masuk ke sekring utama ya. Dan sekarang kita mau mengecek sekring subnya ya. Nah, sekring ini ya yang menghubungkan nanti ke relay utama. Di sini ada relay utama. Dan ini sama sekali tidak ada aliran listrik yang ke sekring. Dan sekarang kita mau mengecek adanya aliran listrik ke regulator atau tidak ya. Nah, ini ada arus listrik yang mengalir ke regulator. Ini biasanya 12 volt ya. Kalau kita menggunakan ampermeter itu biasanya 12 volt ya. Dan untuk kelistrikan bit FI ini kan dari sekring utama itu masuk ke regulator, nanti outputnya regulator masuk ke kunci kontak. Jadi nanti outputnya ini regulator itu masuk ke kunci kontak ya. Ya, ini ada semua. Jadi antara arus input dan outputnya ini ada. Ya. Tapi kita akan mengecek apakah tegangannya memenuhi atau tidak. Kan kalau menggunakan open test ini kan kita nggak tahu kan berapa tegangan yang ngalir ke regulatornya atau kiproknya ya. Sekarang kita mau mengecek arus tegangannya. Oke, tegangan terbaca 12,17 volt dan untuk outputnya berapa ya? 11,9. Tapi ini belum dikunci kontak on ya. Sekarang kita akan on kan. Dia drop tegangannya. Jadi pada saat kita on kan kunci kontak ya, tegangan output dari regulator yang menuju ke kunci kontak itu drop sampai 5 volt. Nah, otomatis tidak dapat menyalakan kelistrikan yang ada ya. Kalau hanya 5 volt nggak akan bisa menyalakan sistem kelistrikan utama pada sepeda motor ini ya. Ini coba lihat ya. Nah, kalau seperti ini ya hanya ada dua cara untuk mengatasi. Pertama, kita harus ganti regulatornya atau kabel inputnya regulator yang positif. Nah, itu kita akan jumper. Jadi arusnya ini tanpa harus masuk dulu di regulator baru keluar ya. Jadi kita persingkat wiring diagramnya atau jaringan kelistrikannya ya. Seperti itu supaya kita tidak perlu mengganti regulator ya. Jadi regulator utamanya tetap kita bisa gunakan asal sistem pengisiannya berfungsi. Nah, kalau memang sistem pengisiannya tidak berfungsi, ya mau tak mau harus ganti regulatornya seperti itu kawan-kawan. Nah, ini sekarang kita mau jumper dulu untuk mengetes apakah dengan jumper ini bisa berhasil atau tidak ya.
Nah, sepertinya berhasil ya. Nah, ini di bagian speedometernya sudah menyala untuk lampu milnya. Berarti kelistrikan sudah berfungsi. Dan ini kita sudah hubungkan antara kabel merah stripe putih dan merah stripe hitam ya. Nah, ini kita pasang regulatornya, baru kita cek kembali. Oke, lampu milnya menyala.